Jadi vonis itu mendasarkan pada ijazah itu benar dan Gus Dur dianggap berbuat Bohong. kebohongan. Iya. Hmm. Tapi ijazahnya nggak pernah ada. Hmm. Ini kan namanya vonis ini namanya imajiner. Iya dong. Dia memvonis berdasarkan data imajiner. Kan nggak boleh seperti itu. Jadi hakim mengatakan apa tentang ijazah itu seolah-olah memang benar dan ada? Ya enggak, dia hanya bicara normatif bahwa Gus Dur ini bohong itu aja. Tapi nggak pernah dijelaskan apa unsur kebenarannya gitu loh. Gitu. Ini kan menurut saya hal yang konyol gitu loh. Ini menegakkan model apa hukum begini gitu kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Om Lim dan pemirsa sekalian. Ya, alhamdulillah ya kemarin hari Selasa telah dijatuhkan vonis kepada saudara kita Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Masing-masing hukumnya kalau saya tidak salah sama 6 tahun. Nah, kita dari tim kuasa hukum salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum menyatakan sangat menyesalkan ya hal ini gitu kan, karena Gus Nur divonis 6 tahun dengan tuduhan dakwaan dan juga dengan alasan ya melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 1946. Ya, mirip sama yang dijatuhkan kepada Habib Rizik gitu, dan beberapa aktivis atau pihak oposisi lainnya gitu loh. Artinya ini sangat kental tentu saja muatan politisnya. Kenapa? Karena begini, kalau kita mau melihat secara jujur kasus ini, sebagai informasi saya mau kasih garis besar aja. Saya nggak membahas mengenai detail ininya ya, pasal-pasal kemudian unsur-unsurnya, saya nggak mau membahas ke situ dulu. Dan memang itu mungkin nanti ranahnya dari tim kuasa hukum yang lain juga, gitu kan, dari anggota tim yang lain, mungkin dari Mas Ahmad, Bang Egy, Bang Damai dan sebagainya. Tapi saya lebih cenderung memandang dari sisi pihak awam gitu. Yang pertama adalah bahwa Gus Nur ini hanya pihak yang melakukan wawancara seperti ini. Dan itu bukan yang pertama juga dia. Soal ijazah palsu yang digaungkan oleh saudara Bambang Tri. Gitu loh. Jadi saya mencoba melokalisir dulu ini kepada saudara Gus Nur. Gitu kan. Bagaimana bisa dia mempertanyakan ya, kemudian tidak ada urusannya di situ secara langsung, maksudnya tidak pernah meneliti dan juga sebagainya, dia mempertanyakan aja gitu kan di situ kan soal ijazah palsu. Tapi dia kemudian dituduh menyebarkan berita bohong. Gitu loh. Itu yang menurut saya sangat-sangat melukai rasa keadilan. Nggak masuk akal kalau boleh saya awali gitu. Kenapa? Karena ya tadi, bagaimana bisa dia bukan orang yang pertama untuk bahas itu. Jadi sebelum-sebelumnya ada bahasan-bahasan lain juga gitu soal ijazah palsu itu ya gitu. Jadi dia bukan yang pertama. Kalau misalnya kita mau bicara keadilan dan masalah hukum, pasti yang lain juga kena dong. Kenapa hanya pas Gus Nur? Itu satu. Kemudian saya bahas lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita bahas soal kebohongan gitu kan. Nah, jadi gini, Om Lim yang terhormat, saya mau tanya dulu sama pemirsa sekalian. Dalam hukum tuh ada asas namanya actori incumbit probatio actori annus probandi. Intinya, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Pertanyaan saya, yang kedua nih ya, siapa yang membawa Gus Nur ke meja hijau? Siapa yang bawa? Pihak dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu kan? Pertanyaan saya kemudian, terutama dua ya, institusi kepolisian dan kejaksaan. Mereka bawa nih, mendalilkan bahwa Gus Nur melakukan tindak pidana ini, Undang-Undang 1 tahun 1945, terutama jaksa ini kan yang mendakwakan kan mereka nih kan. Karena awalnya bukan ini, awalnya adalah soal mubahalah, soal penistaan agama. Nah, bagaimana pihak kejaksaan ini membawa orang, kalau bahasa dari hukum perdata ini menggugat. Saya nih misalnya menggugat Om Lim nih gitu, misalnya gitu kan. Saya menggugat Om Lim salah, Om Lim keliru. Saya harus membuktikan bahwa Om Lim itu keliru, paham nggak maksud saya? Nah,
Siapa yang punya kewajiban untuk membuktikan? Kalau Gus Nur dibawa sama jaksa, yang punya kewajiban membuktikan siapa? Gus Nur atau jaksa? Ya jaksanya harus menjelaskan. Jaksanya harus membuktikan. Oke, sampai di situ ya. Ini logika sederhana aja gitu kan. Saya mau menunjukkan bahwa kacau balonnya logika. Jadi nggak usah bicara soal dasar hukum, diskriminasi, kejauhan. Ini aja tadi sederhana aja. Jaksa harusnya membuktikan dong, karena dalil dia itu benar. Gus Nur ini bohong. Oke. Bohong. Oke. Kalau bohong berarti ada yang benar nggak? Saya bicara Om Lim bohong. Ada yang benar nggak? Ya ada. Saya bicara ini hitam, ini putih. Terus begitu kalau saya membuktikan ini putih, cara gimana? Saya bawa yang hitam kan? Nah, ini hitam. Jadi ini hitam, ini putih gitu kan. Jadi kita tahu, oh ini putih, ini hitam. Berlawanan nih, gitu kan. Nah, kita matiin lampunya. Ini gelap. Taunya gelap dari mana? Ya ini gelap, itu terang. Kan begitu kan? Ini terang, di sebelah gelap. Kan begitu sebaliknya gitu. Nah, begitu juga tadi. Kalau ada tuduhan soal ijazah palsu itu bohong, dituntut dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14, ya. Lalu yang benar mana? Unsurnya banyak sih, ada menimbulkan keonaran, bla bla bla. Tapi kita bicara bohongnya dulu. Berarti kan harus ada ijazah yang asli, betul dong? Ini bohong katanya, Anda nggak mau ngomong ijazah palsu itu bohong. Mana ijazah yang benar? Sebenarnya mana? Ya, Gus Nur bahas soal ijazah palsu, dikatakan bohong. Lalu yang benar adalah ijazah yang asli. Mana ijazah asli? Dari awal sampai selesai, sampai mungkin sampai kiamat ya wallahu alam, nggak tahu kan gitu. Keluar. Gitu loh. Kenapa? Majelis hakim bahkan udah nyuruh. Lucunya nih, majelis hakim nyuruh, tunjukkan sebagai permintaan kuasa hukum. Harusnya kan yang menunjukkan itu jaksa tanpa kita suruh. Cuma karena kita memang lebih pinter, jujur aja. Kita bilang, mana ada 7 orang bohong. Buktiin dong. Kita minta majelis hakim itu untuk mempertanyakan. Hakim nanya ke jaksa. Bisa buktiin, katanya nggak ada. Harusnya dari sini selesai gitu loh maksud saya. Gitu. Ini logika sederhana aja. Itu maksud saya yang saya mau sampaikan gitu Om Lim. 2 poin itu menurut saya sangat penting. Sekali lagi saya ulang, bahwa diskriminasi, karena Gus Nur bukan yang pertama bahas ini sama Bambang Tri, tapi kenapa dia aja yang kena diskriminatif. Yang kedua, kalau kita bicara bohong harus ada yang benar, yang benarnya nggak boleh ditunjukin. Terus kita bisa memvonis orang itu bohong itu dari mana? Jadi vonis itu mendasarkan pada ijazah itu benar dan Gus Nur dianggap bohongan. Iya. Tapi ijazahnya nggak pernah ada. Ini kan namanya vonis ini namanya imajiner. Iya dong. Dia memvonis berdasarkan data imajiner. Kan nggak boleh seperti itu. Jadi hakim mengatakan apa tentang ijazah itu seolah-olah memang benar dan ada? Ya enggak, dia hanya bicara normatif bahwa Gus Nur ini bohong gitu aja. Tapi nggak pernah dijelaskan apa unsur kebenarannya gitu loh. Gitu. Jadi kan menurut saya hal yang konyol gitu loh. Ini menegakkan model apa hukum begini gitu kan? Kita inilah apa namanya, saya yang terakhir saya mau sampaikan ngomongnya sebenarnya kita sama-sama lah kalau misalnya memang apa namanya pihak-pihak ini mengatakan bahwa apa namanya Gus Nur ini memang layak seperti itu, ini menurut saya lonceng kematian bagi logika berpikir kita gitu loh. Nah untuk itu makanya di acara ini saya menggugah ya minimal apa namanya kita yang waras-waras ini, beserta masyarakat. Saya nggak bahas orang-orang ini mau pro sama Gus Nur, pro pemerintah, nggak ada urusan saya. Tapi kita pro kepada kebenaran aja gitu. Kita meyakini sesuatu itu benar karena benar, meyakini sesuatu salah itu karena salah. Nah poin yang terakhirnya saya mau sampaikan, mari siapapun kita gitu kan, terkait soal Gus Nur kita bahasa ini nih, mari kita tasdiku mayusdak, meyakini bahwa apa sesuatu yang salah itu memang salah, gitu loh. Jadi itu adalah satu bagian terkecil dari membela kebenaran. Kita mengakui bahwa kita salah, hatta kita pelakunya. Maksud saya meskipun majelis hakim, jaksa-jaksa itu sebagai pelakunya, mari kita tadi itu meyakini bahwa kita ini salah minimal gitu loh. Tapi kita karena ikut atasan apa segala macam bla 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 gitu lah. Nah kita di sini yang bebas, merdeka, tidak tergadai oleh apapun yang soal kekuasaan tadi oleh atasan kita gitu kan. Ya mari kita kampanyekan itu. Jangan, karena kalau seperti kata Lenin,
kebohongan diulang-ulang tuh lama-lama jadi bener loh. Kan sesat namanya. Udah penting masuk, suruh bos harus dipenjara. Kacau nih begitu kan. Gitu Om Lim. Sekali lagi, jadi dia didakwa Gus Nur ini karena tuduhan terhadap kepalsuan itu dianggap salah atau karena mubahalah itu? Karena salah tadi soal ijazah palsu itu. Itu dianggap bohong dan menimbulkan keonaran. Gitu. Terus apa tidak ada kelihatan beban hakim itu ya memutuskan sampai penghukuman itu, padahal masalah ini belum ada pembuktian itu tadi tentang. Nah makanya saya bilang tadi, saya katakan tadi, mari kita ini kan udah terjadi. Minimal kita sadar bahwa kita ini salah. Majelis hakim salah, jaksa salah, sadar gitu loh. Jadi kita tahu yang salah itu harus salah, yang benar itu harus benar. Tasdiqu ma yusdaq itu tadi gitu. Jangan kita udah tahu kita mutusin salah, mendukung yang salah, membela lagi yang salah. Kan kacau nih. Ini logik itu namanya memperkosa hati nurani. Karena itu kan pasti bertentangan dengan hati nurani ya. Kita punya hati nurani nih, kita tahu lah mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita tahu konteksnya ya, tadi kan saya udah jelasin. Jadi kalau kita bilang, oh saya nggak tahu menau, kan saya udah jelasin tadi. Bahwa seperti ini faktanya. Di persidangan, sederhananya tidak pernah ada ijazah asli yang mengcounter tuduhan ijazah palsu itu. Muncul di persidangan nggak pernah. Jadi kesimpulan dari Gus Nur ataupun pengacara, apakah ini keputusan yang zalim ini apakah karena dilihat ada kebencian atau karena kebencian atau karena ada tekanan dari permintaan dari katakanlah menekan hakim untuk tetap mendakwa atau menjerat Gus Nur untuk ya kombinasi itu Om Lim. Kombinasi. Kami menduga kuat seperti itu. Yang pertama sudah ada komunikasi untuk perintah-perintah hal tersebut, terkait tersebut kami menduga kuat. Kemudian ya pasti hal tersebut ditekan kepada eksekutor, ini hakim. Kan kita udah tahu memang saat ini sudah menjadi tren menjijikan, yaitu menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan termasuk hukum untuk menghajar atau untuk memberangus kebebasan berpendapat, untuk memberangus kritik-kritik yang memang ditujukan kepada pemangku negara ini, gitu, pengurus negara ini, gitu kan. Dan juga hukum dijadikan alat untuk melegitimasi kezolimannya. Kami menduga kuat seperti itu. Tapi apakah ada tampak bahwa Gus Nur ini membenarkan dari Bambang Tri yang menuduh pokoknya dia tetap yakin bahwa itu palsu? Kan saya sudah jelaskan tadi. Kalaupun itu ada, kalaupun itu benar, gitu kan, bahwa Gus Nur meyakini dan membenarkan bahwa ada kalimat dari Bambang Tri soal ijazah palsu itu kemudian dijadikan delik, gitu kan. Pertanyaan saya, dia bukan yang pertama di sini. Kalau kita bicara asas equality before the law, yang lain banyak kena dong. Kenapa cuma Gus Nur? Kan begitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita bilang itu bohong, tunjukkan yang benar dong. Ukuran bohong itu tahu dari mana? Ketika ditunjukkan yang benar, ya kan? Om Lim kesini belok kanan. Saya bilang Om Lim bohong, Om Lim belok kiri. Kan begitu kan? Ada CCTV yang ngasih lihat Om Lim belok kiri. Kan begitu. Ada saksi yang menunjukkan Om Lim belok kiri. Kan begitu kan? Kalau nggak pernah ada saksi, nggak pernah ada bukti bahwa Om Lim belok kiri, terus saya bilang Om Lim belok kiri, belok kanan, bohong dari mana? Dari mana? Kan harus ada yang mengcounter itu kan. Nah, bagaimana kita katakan sesuatu itu palsu? Taunya dari mana kalau itu palsu? Ini handphone ini palsu nih, buatan Cina nih, gitu kan? Atau buatan Taiwan, gitu kan? Bukan buatan Amerika, gitu kan? Aslinya buatan Amerika. Terus tunjukin dong aslinya mana, buat pembanding. Kan begitu. Ini tanda tangan Om Lim palsu nih. Ini tanda tangan Om Lim nih palsu nih. Gitu kan? Kemudian ada yang bawa, nih tanda tangan saya yang asli ini. Kan begitu. Di mana-mana kan ada pembanding. Wah, mengerikan kalau begitu ya. Jadi seolah-olah Gus Nur ini dihukum, udahlah kamu salah dan pakai mempersoalkan yang gitu-gitu, udah nggak usah ikut-ikutan mempersoalkan, cuman begitu kan. Nah, yang lebih miris,
ini lebih miris nih, saya mau kasih tahu data, ini by data nih. Hmm. Jadi saya bicara pakai data, Hmm. gitu kan. Nah, kalau misalnya dikatakan bohong, ada datanya. Ya, Nah, betul. begitu kan. Ya, ya. Gus Nur divonis 6 tahun, hanya karena mengatakan yang ia yakini benar, membahas yang ia yakini benar, ya bersama Bambang Tri. Ya. Let's say begitu kan. Tapi koruptor-koruptor yang merugikan negara, masyarakat, yang luar biasa, kejahatan khusus yang ini yang apa namanya harus mendapat perlakuan khusus koruptor ini kan gitu kan, karena memang membahayakan sekali ini kan gitu kan. Nah, extraordinary crime bahasa kerennya. Nah, sepanjang tahun 2021 ada 1.282 perkara menurut ICW. 1.400 terdakwa. Tahu nggak Om Lim? Rata-rata hukumannya berapa? 3,5 tahun. Anda bayangkan, makan duit rakyat, nyata-nyata merugikan, 3,5 tahun. Hanya bahas yang ia yakini benar, tidak dibuktikan kebohongannya dengan cara mengcounter kebohongan tersebut, divonis 6 tahun. Ini namanya adil. Ini namanya hukum untuk keadilan. Nggak ada. Gitu. Terus untuk meyakinkan kepada umat lah ya, itu seperti apa kita? Apakah memang ya inilah memang hukum ini tidak adil dan hanya menjerat pada katakanlah umat Islam lah katakanlah itu ya, karena kita tidak lihat ada umat agama lain yang hal yang sama kemudian dihukum seperti kayak Gus Nur ini. Ya menurut saya 3 poin tadi yang menurut saya perlu kita ulang-ulang, kita edukasi masyarakat bahwa ini bobrok banget loh gitu. Kenapa? Ya tadi saya ulang-ulang terus, koruptor, maling 3,5 tahun rata-rata, meyakini sesuatu yang benar, ya kemudian ia sampaikan dituduh bohong, dihukum 6 tahun. Yang ketiga, yang kedua tadi saya jelaskan, orang bicara bohong tidak ada pembanding yang benarnya. Bagaimana kita bisa menjatuhkan untuk itu? Kemudian dasarnya apa? Wah. Yang pertama, Gus Nur ini bukan yang pertama untuk melakukan hal ini. Banyak beberapa lainnya podcast dengan Bang Tri atau komunikasi dengan Bang Tri yang dipublish nggak pernah dapat hukuman yang sama gitu. Jangankan hukuman sama, diproses saja enggak. Itu 3 poin itu menurut saya perlu diulang-ulang supaya masyarakat ini tahu dan melek. Oh ternyata parah ya, gitu kan. Dan kita, setelah itu apa? Setelah itu ya tadi kita tasdik yusdak tadi, meyakini yang salah itu salah, yang benar itu benar. Habis itu apa? Habis itu ya kita kritisi lah. Sebagai manusia merdeka itu kan harus begitu. Ya kalau apalagi muslim kan, kalau kita melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan, mampu dengan lisan, mampu paling kecil dengan hati. Kan begitu kan? Apalagi kita punya kekuasaan. Wow, kita punya kekuasaan, lihat kezoliman, diem aja, apalagi bagian dari kezoliman itu. Tanya sendiri sama Ustadz lah dosanya seperti apa itu, kan begitu. Jadi dengan keputusan ini rezim berharap bahwa sudah tidak usah membahas masalah ijazah palsu, ini sudah selesai, sudah persidangan sudah selesai. Kemudian bisa mempermasalahkan orang-orang yang beranggapan bahwa itu palsu. Kalau hati seperti ini, kan semua orang anggap bahwa ya udah ini kezaliman dan berarti memang palsu gitu. Iya benar. Seperti itu. Nah, tentang Bambang Tri sendiri divonis dengan sama. Tuduhannya sama nggak dengan? Sama. Oh sama. Padahal dia merasa belum selesai membuktikan ulang tentang ijazah palsu itu. Ya taruhlah dia udah selesai. Kan saya bilang tadi nomor butir 2 tadi, di counter, mana counternya gitu kan, nggak ada, kecuali gini ya, kecuali ada ijazah aslinya. Jadi kalau kita bicara sesuatu palsu itu harus ada aslinya. Nah, topi Om Lin naiki nih, ini asli apa palsu nih? Kan begitu kan, saya taunya asli atau palsu kan saya buka, saya lihat, bagus nih jahitannya, nggak cukup dengan itu. Kalau kita katakan itu palsu, bukti aslinya mana? Oh ini loh yang asli seperti ini, beda jahitannya, terus rapi.
dibandingkan kan ini kelihatan loh AC yang palsunya, ini adalah palsu. Kan begitu kan? Ada logika yang disampaikan oleh hakim nggak tentang bahwa kebenaran walaupun tidak menentukan buktinya, tapi mereka meyakini dengan logika bahwa udah bener lah yang di Jokowi berdasarkan saksi-saksi mereka. Ini menarik nih. Saksinya Om Lim, kita sama-sama lihat waktu live. Saksinya itu hanya membuktikan yang bersangkutan ini sekolah di SD, sekolah SMP, sekolah SMA. Bambang, jadi sama Gus Dur ini bukan mengatakan yang bersangkutan itu tidak sekolah, gitu loh. Jadi gini loh, kita itu jangan bego-bego banget gitu loh. Kecuali dibilang beliau tidak pernah sekolah, oh itu kata-kata bohong kan begitu kan? Nah kemudian ada saksi dia datangkan, enggak kok dia sekolah, saya pernah lihat dia sekolah, nah, kan begitu kan? Ada satu lagi, beliau tidak pernah SD, nah, datang teman SD-nya, saya satu SD sama dia waktu kecil, ada ini teman-teman saya, itu benar, ini proses apa due process of law yang benar gitu loh. Kita katakan dia nggak pernah kuliah. Itu kan ada teman kuliahnya, saya menyaksikan bahwa dia kuliah sama saya satu bangku, dia nilainya bagus, bla 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 bla. Anda bohong. Nah kan begitu. Kenapa? Karena saya saksinya waktu itu. Ini nggak ada Om Lim, dokumen nggak ada, kesaksian dia tahu ngelihat aslinya nggak ada terkait ijazah ya. Terus gimana kita tahu dia itu bohong gitu loh maksud saya. Siapa yang kasihan? Yang kasihan, yang kasihan adalah orang-orang yang diam terhadap kezaliman ini. Meskipun dia bukan pelakunya, itu yang kasihan. Semua, apalagi pelakunya gitu. Jadi menurut saya tetap konsisten. Yang nggak benar itu harus kita suarakan, kita sampaikan, kita publikasi. Supaya apa? Supaya semua pada tahu, tidak terulang lagi, dan juga kebenaran itu harus diungkap. Kan begitu kan? Kita umat Islam itu kan. Makanya waktu azan itu kan apa ada azan? Allahu Akbar, Allah. Nggak ada. Azan itu nyaring, pakai menara tinggi, supaya umat Islam itu biasa mengangkat suara kebenaran gitu loh. Jadi jangan kita tuh takut. Yang benar tuh kita takut. Mana? Saya yakin bahwa Gus Nur tahu bahwa pengacara-pengacara yang luar biasa ini sudah semaksimum mungkin melakukan sesuatu, tetapi faktanya kan vonis seperti itu. Tapi kan tentu ada satu rasa ya dendam lah katanya itu. Diwujudkan seperti apa dendam itu? Gus Nur dulu kan biasanya dia suka berdoa, membuat mubahalah atau memohon kepada Allah ini tentang perlakuan ketidakadilan dan menzalimi. Iya kalau doa tentu saja gitu kan, doa si halal mukmin, doa senjata orang mukmin gitu kan menurut beberapa ulama gitu kan. Terus juga dia juga mengemukakan tawakalnya gitu kan di beberapa tulisan yang saya baca tuh kan bahwa beliau berterima kasih tanda petik terhadap semua pihak termasuk majelis hakim, jaksa, polisi gitu kan terkait hal ini gitu kan. Bahkan dia sudah capek untuk komplain terhadap mereka gitu. Kenapa? Ya dablek gitu. Itu kurang lebih itulah yang disampaikan oleh Gus Nur dan perlawanan tetap perlawanan, ya tetap lanjutkan seperti itu. Secara politik kan ini ada perlakuan yang tidak adil. Apa sih yang sebenarnya ditakutkan oleh rezim ini terhadap seorang Gus Nur atau ya mungkin aktivis yang lain? Kalau menurut saya yang ditakutkan itu adalah suara kebenaran, gitu. Orang jahat itu takut orang sesuatu yang benar, gitu Om Lim. Gitu. Saya nggak bicara rezim ini jahat ya, bukan. Saya mencoba menyampaikan sesuatu yang filosofis lah gitu, bahwa sesuatu yang jahat itu pasti takut sama yang benar, gitu kan. Kalau dia benar, dia nggak mungkin takut sama yang benar itu, gitu kan. Seperti itu. Jadi menurut saya ketakutan itu adalah karena mereka dikuasai oleh hal-hal yang jahat gitu. Kemudian sehingga kebenaran itu menjadi suatu momok yang menakutkan. Kebenaran itu bukan cuma sesuatu yang benar ya Om ya. Kebenaran itu banyak. Kebenaran itu ada kritik yang membangun, ada masukan yang konstruktif, ada sesuatu yang jujur disampaikan untuk kebaikan semua gitu. Kemudian juga ada hal-hal yang nasihat-nasihat yang menyejukkan gitu. Jadi jangan dilihat kebenaran itu hanya ansih misalnya sesuatu yang dilihat oleh mata gitu kan.
yang sesuatu yang nyata gitu kan. Tapi ada beberapa hal yang memang sesuatu yang tadi ada bentuknya nasihat, bentuknya kritik gitu dan semacamnya seperti itu. Jadi kita kan melihatnya kental bahwa ini kan dasarnya adalah kebenciannya. Kita coba lihat misalnya kasus Gus Bahar ya, yang sangat Habib Bahar yang sangat viral ini. Masyarakat tuh tahu siapa yang harus dihormati, siapa yang harus dikagumi. Hanya ada orang pegawai yang memberikan salam, katakanlah cium tangan kepada beliau, dan itu dikeluarkan itu. Itu gimana? Sekarang menyangkut masalah kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan, dipersalahkan gitu ya? Ya kita maksimalkan lah untuk hal tersebut. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik lah untuk yang bersangkutan. Baik itu pihak Angkasa Pura maupun dari pihak karyawan yang dimaksud tadi. Itu sih. Kemudian kita menyangkut kepada masalah Habibuna Habib Rizik Muhammad Ibnu Syihab. Semua orang tahu bahwa beliau juga diputuskan secara sangat tidak adil, sangat memalukan lah gitu ya, atas kesalahan yang bukan kesalahan, tuduhan kesalahan yang sangat remeh-temeh seperti itu sampai sekian tahun, dan beliau sekarang akhirnya kan memang setelah menjalani hukuman berapa lama di dalam? Kurang lebih 2/3 dari total. Kemudian mengajukan pembebasan bersyarat. Ini pembebasan bersyarat itu ya. Apakah memang pembebasan bersyarat ini akan betul-betul sampai waktunya kemudian dia menjadi bebas murni? Ya, jadi pembebasan bersyarat itu adalah satu ketentuan dalam ketentuan undang-undangan dalam terkait dengan narapidana atau klien dari Bapas masyarakatan gitu ya. Nah itu memang jangkanya itu misalkan yang bersangkutan, ini gampangnya ya saya bicara sederhana aja. Yang bersangkutan misalnya harusnya keluar Juni 2024 ini. Nah kemudian sebelum Juni 2024 ini kita mengajukan pembebasan bersyarat. Nah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat dipenuhi. Nah itu kemarin itu Habib kurang lebih keluar itu sekitar 5 atau 6 bulan sebelumnya lah gitu kan. Nah jadi ada pembebasan bersyarat. Setelah masa hukumannya habis yang seharusnya selesai di Juni 2024 gitu kan, Juni atau Juli 2024, ada 1 tahun masa ekspirasi gitu kan. Jadi masa ekspirasi dan sisanya percobaan gitu kan, yang itu memang harus terikat dengan ketentuan pembebasan bersyarat tadi. Gitu. Jadi kalau bahasa orangnya misalnya ya umumnya syaratnya misalnya mau keluar kota harus izin, keluar negeri harus izin, kemudian ada beberapa komitmen yang disampaikan dan disepakati terkait dengan syarat dan ketentuan pembebasan bersyarat sesuai dengan undang-undang. Nah, kita kan memang merasa miris ya, tuduhan-tuduhan juga yang kepada yang lain, kepada dari ketua partai PDRI itu siapa namanya, dituduh terorisme. Farid Khutbah, kemudian terhadap Munarman itu kan kalau masyarakat yang menghadiri persidangan itu kan meyakini bahwa memang apa itu tuduhan terorisme yang tidak memenuhi unsur lah kalau katakan itu. Permulaan apa yang dituduhkan terorisme juga tidak ada gitu. Jadi cuman ya begitu-begitu aja. Itu gimana kira-kira kalau saran dari Habibuna menghadapi rezim seperti ini? Bersabar atau seperti apa? Iya, yang jelas terhadap kezaliman itu tentunya kesabaran itu selalu mengiringin. Jadi kesabaran dan doa itu mengiringi. Mengiringi apa? Mengiringi ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ya perlawanan. Itu aja. Jadi terhadap kezaliman itu satu kata hanya lawan. Gitu kan. Nah, dalam perlawanan itu ada 2 hal yang harus mengiring, yaitu kesabaran dan juga doa. Seperti itu. Jadi memang harus sabar karena memang
untuk melakukan perlawanan secara secara nyata, memang ya ini ketemu rezim yang memang yang sangat lalim gitu ya. Jadi memang harus hanya berdoa, atau berarti suatu saat misalnya ini kan kita punya rezim yang kemudian berani menegakkan kebenaran itu, apakah ini akan diungkap ulang terhadap keputusan-keputusan yang memang kita tidak boleh terima begitu saja. Oh, tentu saja. Sesuatu yang zalim itu harus kita ungkap, kemudian kita luruskan, dan juga kita selesaikan di dunia ini sebelum di akhirat masih ada penyelesaiannya. Kan begitu. Nah, jadi semua itu harus diselesaikan. Nggak bisa kita diselesaikan itu bukan berarti balas dendam ya. Diselesaikan itu artinya harus didudukan. Ya. Mana yang benar, tidak boleh dianggap seolah nggak ada begitu ya. Artinya harus diselesaikan dengan adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah, yang benar. Adapun mekanisme penyelesaiannya ya pada yang bersangkutan. Kalau misalnya ada hak yang diambil, dikembalikan, gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada hal yang memang harus ditunaikan, gitu. Harus ada yang dibalas. Tapi saya bukan bicara balas. Iya. Tapi pokoknya ada catatan lah. Iya. Kalau di situ harus teriring maaf, teriring air mata, dan juga penyesalan, silakan. Gitu. Yang penting tadi harus didudukan dulu mana yang benar dan salah. Nah, yang kita lakukan ini adalah bagian dari itu, Om Lim. Kemudian yang selanjutnya apa? Pengakuan. Jangan dia mau selesaikan tapi nggak aku salah, ya susah. Gitu. Pengakuan itu dasarnya memang fakta yang membuktikan dia salah, atau memang bukti dan saksi yang menunjukkan dia bersalah. Gitu. Ya, saya lihat memang ini ujian para hakim ya, yang diberi kesempatan Allah untuk dia sebenarnya mengubah kebaikan atau mengubah surga atau neraka mereka. Nampaknya mereka sudah tidak peduli, ya udah saya ditekan kok, ya mau apa lagi gitu kan, seperti itu kan. Payah ditekan sama manusia aja takut, gimana ditekan sama Dajjal nanti. Iya. Mereka itu cuma orang-orang yang makan pendidikan tinggi, yang kemudian makan enak, sekolah yang tinggi, cuma nggak ada isinya gitu. Menurut saya orang-orang yang penakut itu. Orang itu tuh nggak punya integritas. Dan saya khawatir negeri yang kehilangan banyak pemimpin yang atau pemutus ya, atau pihak-pihak yang berintegritas dalam menjalankan roda pemerintahan itu nggak punya harga diri, dan juga akan membawa bangsa ke dalam kehancuran. Baik, Bang Aziz, ini saya kira kita perlu mendudukkan persoalan ini pada masyarakat biar dia kan merasa prihatin ya. Mungkin ingin melakukan sesuatu apa yang bisa kita bukan hadiahkan, tapi kita harus lakukan terhadap kezaliman terhadap misalnya Gus Nur itu. Apakah kita hanya bisa berdoa, atau misalnya masalah KM 50 pun nampaknya juga seolah-olah tidak mempunyai satu kesalahan yang berarti, padahal ini suatu perbuatan yang sangat luar biasa. Allah murka, jangankan 6 nyawa, 1 nyawa saja ini akan menjadi masalah bagi keseluruhannya. Ya, jadi gini Om Lim, jadi saya tegaskan lagi, sepengetahuan saya gitu kan, adanya acara-acara model seperti ini yang sangat inspiratif dan juga mencerdaskan ini dan semacam ini, sebenarnya tugasnya kan yang pertama memberikan informasi yang jelas, gamblang, lugas, cerdas, tegas, kan begitu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, setelah kita dapat, itu kan, kita bisa menentukan menggunakan hati nurani, logika, kecerdasan, kemampuan analisis yang kita miliki untuk menentukan, oh si Aziz ini benar, oh si Aziz ini salah, oh Om Lim ini benar, oh Om Lim ini salah, oh Gus Nur ini benar, oh Gus Nur ini salah. Bisa dilihat secara objektif gitu loh. Kita di sini meskipun pengacara Gus Nur, saya sampaikan secara objektif mana yang harus saya sampaikan, benar-benar, salah-salah gitu loh. Jadi bukan berarti karena gini, pengacara itu jangan salah, bukan membela orang yang salah, dia membela hak-hak orang. Meskipun saya pernah bela pembunuh juga apa segala macam, cuma saya nggak bela kesalahannya dia. Saya membela haknya dia, mendudukkan dia salah dihukum, gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak salah, ya jangan dihukum. Nah, kita sampaikan. Nah, penyampaian inilah yang saya lakukan dan kita tim lakukan bersama-sama yang lain juga. Jadi kita sampaikan seperti ini faktanya. Kemudian
Setelah itu dari masyarakat dengan kecerdasan logika dan juga akal sehat yang dimiliki menentukan, oh ini benar, ini salah. Setelah itu apa? Setelah kita tahu posisi yang benar dan salah, tasdiqum yusdak tadi, kemudian kita menempatkan posisi deh. Anda pro kepada kebenaran atau pro pada kesalahan. Anda pro pada kezaliman atau pro pada kebenaran, pro kepada sesuatu yang hak, kan begitu kan? Nah, setelah ditempatkan, tinggal tadi nyali. Gitu. Guts kalau bahasa Inggrisnya. Lu punya nyali nggak? Kalau Anda punya nyali, mari bareng gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan dengan tangan, kekuasaan, dengan fisik, dengan lisan. Dengan lisan tuh bisa berarti menyebarkan, ya, kemudian saling nasihati gitu kan. Atau paling minimal dengan doa lah. Dalam hati, oh saya nggak bisa gitu, nggak apa-apa. Cuma pesan saya, kalau kita nggak berani, jangan ikutan, gitu loh. Karena kalau kita nggak berani ikutan masuk-masuk, jadi pragmatis, yang ada jadi pembebek mereka. Orang-orang itu kan saya yakin mereka punya hati nurani juga. Orang-orang zalim itu memang nggak punya hati nurani, sama Om Lim punya hati nurani. Mau bukti? Kita lihat mereka kalau udah pada pensiun, beberapa kan ada yang gabung. Oh kita tahu nih bahwa ini benar. Kemana aja lu dulu? Kan begitu. Gitu. Kita hormati gitu. Cuma maksud saya ini membuktikan bahwa itu punya nurani mereka. Ntar suatu saat kalau arah angin berganti, dia datang sowan, mengaku salah apa segala macam. Berarti kan dia punya hati nurani. Cuma takut gitu loh. Takut macam-macam, takut atasan, takut duitnya hilang, takut jabatan nggak dapat, takut disingkirkan, takut dipenjara, macam-macam takutnya gitu loh. Maksud saya kalau takut jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti ada keikut-ikutan mereka terus bilang saya cuma ikut atasan. Ini rusak gitu loh maksud saya gitu loh. Jadi kalau takut jangan ikutan. Ya, baik saudara sekalian, bahwa hal-hal yang seperti ini kita menilai bahwa ini sebenarnya jalan-jalan ujian bagi seluruh umat Islam. Jangan seolah-olah tidak ada persoalan yang menimpa kaum muslimin. Ini jelas adalah bidikan-bidikan atau kebencian terhadap kaum muslimin, dan kita mau bertindak seperti apa kata Bang Aziz tadi? Mau pakai tangan atau mau pakai mulut atau mau pakai doa? Atau kita tidak peduli, yang dikatakan sebagai kita bisa menjadi syaitan akhros, ya, setan yang bisu. Jadi jalan-jalan perjuangan itu memang dibuat seperti itu, dan Allah bukan tidak mampu membela. Kalau Allah mau membela tinggal bilang kun, selesai bela. Tetapi ini adalah jalan perjuangan untuk kepedulian. Karena bisa jadi kita simak dari yang Rasulullah katakan, man amana muslimin falaysa minhum. Kalau kamu tidak peduli terhadap kepentingan kaum muslim ini, kamu bukan termasuk umat. Jadi kita umat ini memang harus punya peduli terhadap seperti ini. Dan kita berdoa bahwa kebencian terhadap Islam ini tentu sangat miris. Karena ada suatu kejahatan tadi disinggung Mas Aziz juga, kejahatan yang terang benderang, yang melibatkan pencurian uang, pencucian uang, apa itu perampokan dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Misalnya pada kasus pajak itu, ya, seorang yang sudah ketahuan itu dan sudah dikatakan ada puluhan orang atau ratusan orang, tinggal ngambil saja sebenarnya, tetapi tidak dilakukan. Dan juga terhadap masalah kebencian terhadap kaum muslimin ini. Dan tentu memang pada saat ini para pengacara hanya bisa berjuang sesuai dengan jalur hukum yang ada, dan itu belum mampu untuk membela atau membebaskan mereka. Insya Allah ya, suatu saat keadilan itu akan tegak. Mampu Om Lim, kalau saya dikasih kekuasaan saya mampu. Saya nggak punya kekuasaan masalahnya. Gitu. Saya nggak punya kekuasaan, saya nggak punya kewenangan. Kalau saya dikasih kewenangan kekuasaan, mampu saya. Problemnya kan bukan saya nggak mampu, saya nggak berkuasa, saya nggak berwenang. Gitu. Kalau mampu saya mampu. Jadi memang kuncinya ya memang harus berkuasa. Kita harus berkuasa, dan kita boleh saja mengusulkan pada kekuasaan yang akan datang itu Bang Aziz jadi di Jaksa Agung. Dan saya kira kayaknya banyak sekali orang yang merasa kepengen sekali
untuk membalas penegakan kebenaran bukan karena kebencian ya, tapi ingin menunjukkan kebenaran itu bisa betul-betul menjadi perjuangan untuk keadilan, supaya akan ada kedamaian. Sampai kapanpun tidak akan kedamaian, tidak akan ada mencapai satu keadilan kalau memang belum diupayakan dengan secara adil gitu Bang. Jadi mungkin itu sebagai informasi yang penting sekali bahwa ini ada penzoliman terhadap saudara kita Gus Nur, seorang kiai, seorang yang punya ghiroh gitu ya. Membela, dia minta cobalah logikanya seperti apa menantang kita. Baik, insya Allah akan ada pertolongan Allah ya untuk kepada kaum muslimin yang terzolimi, dan kita harus bersabar di bulan puasa ini. Marilah kita menggenapkan malam iktikaf ini, jangan hanya untuk berdoa untuk pribadi, berbeda untuk kaum muslimin, Islam wal muslimin. Ini sebanyak orang berdoa, insya Allah Allah pasti akan suatu saat memberikan satu keadilan. Begitu Bang Aziz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tuh. Oh, oke.